Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diajeng Ratu Octavia Kaulisis dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami pada mata kuliah pengantar demografi yang berjudul Sumber Data Kependudukan dan Komposisi atau Struktur Penduduk. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan dari latar belakang, tujuan pembahasan, pengertian sumber data kependudukan, jenis sumber data kependudukan, sensus penduduk, registrasi penduduk, survei penduduk, pengertian komposisi penduduk, struktur penduduk berdasarkan umur, struktur penduduk berdasarkan kelamin, kesimpulan, dan referensi. Latar belakang, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk mengetahui kondisi penduduk secara lebih jelas, kita membutuhkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya. Melalui data tersebut, kita bisa mengetahui jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, serta berbagai karakteristik masyarakat dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam ilmu demografi penting untuk memahami dari mana sumber data kependudukan diperoleh dan bagaimana struktur penduduk tersebut dianalisis. Tujuan pembahasan. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini yaitu untuk memahami pengertian sumber data kependudukan, mengetahui jenis-jenis sumber data kependudukan, serta memahami komposisi atau struktur penduduk dalam kajian demografi. Pengertian sumber data kependudukan. Secara umum, sumber data kependudukan merupakan data atau informasi yang memberikan gambar mengenai jumlah, pertumbuhan, serta karakteristik penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Data ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian, perencanaan pembangunan, maupun pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Jenis sumber data kependudukan. Dalam ilmu demografi terdapat 3 sumber utama data kependudukan. Yang pertama, sensus kependudukan. Yang kedua, registrasi kependudukan atau percatatan sipil. Dan yang terakhir atau ketiga adalah survei penduduk. Ketiga sumber data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penduduk secara lebih menyeluruh. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah kegiatan pencatatan seluruh penduduk yang berada di suatu wilayah pada waktu tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali. Contohnya adalah sensus penduduk tahun 2010 dan juga sensus penduduk tahun 2020. Registrasi penduduk. Selain sensus, ada juga yang disebut dengan registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Misalnya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan juga perpindahan penduduk. Di Indonesia, pencatatan ini biasanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Survei penduduk. Sumber data kependudukan yang ketiga atau yang terakhir adalah survei penduduk. Berbeda dengan sensus yang mencatat seluruh penduduk, survei biasanya dilakukan hanya sebagian penduduk sebagai sampel. Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kondisi masyarakat. Contohnya di Indonesia adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS dan juga Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI. Pengertian komposisi penduduk. Selanjutnya kita membahas mengenai komposisi atau struktur penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun status perkawinan. Dengan mengetahui struktur penduduk, kita dapat memahami kondisi sosial masyarakat secara lebih jelas. Struktur penduduk berdasarkan umur. Salah satu bentuk struktur penduduk adalah struktur berdasarkan umur.
Biasanya penduduk dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu usia muda antara 0 sampai 14 tahun, usia produktif antara 15 sampai 64 tahun, serta usia lanjut yaitu 65 tahun ke atas. Pembagian ini penting untuk melihat profesi tenaga kerja serta tingkat ketergantungan penduduk dalam suatu wilayah. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin. Selain berdasarkan umur, struktur penduduk juga dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan disebut dengan seks rasio. Seks rasio digunakan untuk mengetahui keseimbangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jadi, yang dapat kita simpulkan, data kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam kajian demografi. Sumber data kependudukan terdiri dari sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Selain itu, komposisi atau struktur penduduk dapat menunjukkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti umur dan jenis kelamin, yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber data kependudukan dan komposisi penduduk. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai materi demografi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.